Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum alat peraga matematika. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum alat peraga oleh dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD dan kakak asisten laboratorium yaitu Kakak Putri Hoiriah. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Widya Riyatama Pandiangan dengan NIM 4213311048 dan Juhra Paujia dengan NIM 4212111006. Baiklah, adapun tujuan dari alat peraga ini yaitu 1. Untuk mengetahui langkah kerja untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi. 2. Menemukan rumus pola bilangan dengan menara Hanoi. Dan 3. Menemukan baris bilangan dengan cara permainan menara Hanoi. Menara Hanoi adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki. Permainan ini terdiri dari 3 tiang, terdiri dari tiang asal, tiang bantu, dan tiang tujuan, dan sejumlah cakram dengan ukuran berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Permainan dimulai dengan cakram-cakram yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dengan tiang asal. Cakram terkecil diletakkan teratas sehingga membentuk kerucut. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk memindahkan seluruh tumpukan ke tiang yang lain mengikuti aturan berikut. 1. Hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. 2. Setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lain di atas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut. 3. Tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. Teka-teki ini ditemukan oleh Edward Lucas, ahli matematika Prancis di tahun 1883. Ada sebuah legenda tentang candi India yang berisi ruang besar dengan 3 tiang yang dikelilingi 64 cakram emas. Pendeta Brahma melaksanakan tugas dari peramal di masa lalu sesuai dengan aturan teka-teki ini. Menurut legenda ini, bila teka-teki ini diselesaikan, dunia akan kiamat. Tidak jelas benar apakah Lucas menemukan legenda ini atau terinspirasi olehnya. Dengan berbagai macam metode penghitungan dan penelitiannya, permainan menara Hanoi ini akhirnya terpecahkan dengan solusi jika akhirnya sejumlah n cakram pada permainan menara Hanoi, maka banyaknya perpindahan yang terjadi tetap mengikuti aturan permainan hingga semua n cakram sampai di tiang tujuan adalah 2 pangkat n dikurang 1 perpindahan. Baiklah, adapun cara pembuatan alat peraganya yaitu alat dan bahan pada praktikum menara Hanoi adalah styrofoam, penggaris, jangka, pisau, gunting, sumpit, pulpen, kertas berwarna pink, hijau, dan putih. Potong styrofoam dengan menggunakan pisau. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu buatlah beberapa buah cakram berbentuk lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda. Di sini kami mengambil 4 cm, 6 cm, 8 cm, dan juga 10 cm. Langkah yang ketiga yaitu beri ukuran diameter di masing-masing cakram. Lalu, buatlah jarak untuk setiap tiangnya di papan alas. Jarak yang kami gunakan adalah 20 cm.
Beri tanda dengan menggunakan pulpen. Lalu tusukkan sumpit atau tiang ke bagian yang telah ditandai. Lalu gunting kertas warna untuk membuat nama tiang, yaitu tiang 1, tiang 2, dan tiang 3, dan tempelkan di masing-masing tiang. Langsung saja kita masuk ke contoh. Kita menggunakan 2 cakram. Karena peraturan yang pertama adalah cakram yang kecil harus berada di atas cakram yang besar, maka kita majukan 1 langkah cakram yang kecil ini ke tiang 2. Setiap 1 langkah dihitung 1, maka langkah sudah ada 1. Karena yang kecil harus berada di atas, maka kita memindahkan yang ini ke tiang 3. Berarti ada 2 langkah. 2 dipindahkan 3. Jadi 2 cakram memiliki 3 langkah. Untuk contoh selanjutnya, kita menggunakan 3 cakram. Seperti aturan yang sudah disebutkan, maka cakram kecil yang pertama kita majukan ke tiang 2. Berarti ada 1 langkah. Lalu cakram yang berdiameter 8 kita masukkan ke tiang 3. Berarti sudah ada 2 cara. Nah, lalu sesuai dengan peraturan di mana cakram kecil tidak boleh berada di bawah cakram besar, maka cakram diameter 6 kita majukan ke tiang 3. Berarti sudah ada 2 cara. 3 langkah. Lalu cakram yang berdiameter 10 kita majukan ke tiang 2. Jadi sudah ada 4 langkah. Lalu cakram yang berdiameter 6 kita majukan, kita berputar ke tiang 1. Berarti sudah ada 5 cara. Lalu cakram yang berdiameter 8 yang berada di tiang 3 kita putarkan ke tiang 2. Berarti sudah ada 6 langkah. Lalu yang terakhir yaitu cakram yang berdiameter 6 cm di tiang 1 kita majukan ke tiang 2. Berarti sudah ada 7 langkah. Nah, sesuai dengan di soal tadi, di soal kita diminta untuk membuat percobaan sebanyak menggunakan 4 cakram, dimana tadi pada soal sudah ada bilangan yang suku 1, suku 2, dan suku 3. Nah, di sini untuk mencari suku keempat kita bisa menggunakan dengan bantuan 4 cakram. Sesuai dengan aturan tadi, maka cakram 4 cm kita majukan, ada 1 langkah. Lalu cakram 6 cm kita majukan, ada 2 langkah. Lalu cakram 4 cm kita majukan lagi, ada 3 langkah. Lalu cakram 8 cm kita majukan, ada 4 langkah. Lalu cakram 4 cm kita majukan, kita putar, ada 5 langkah. Lalu yang cakram 6 cm kita putar lagi, ada 7 langkah. Lalu cakram 4 cm kita naikkan ke sini, ada 8 langkah. Lalu cakram yang ini kita putar ke sini, ada 9 langkah. Lalu cakram yang ini kita putar ke sini, ada 9 langkah. Lalu cakram yang 6 cm kita putar ke sini, ada 10 langkah. Lalu cakram yang 8 cm. Lalu cakram yang 4 cm kita putar ke sini, ada 11 langkah. Lalu cakram 4 cm kita putar ke sini, ada 12 langkah. Lalu cakram 4 cm yang kita putar ke sini, ada 13 langkah. Lalu yang cakram 6 cm kita putar ke sini, kita majukan, ada 12 langkah. Lalu cakram 4 cm kita putar ke sini,
maka kita bisa menemukan suku keempat, yaitu sebanyak 15 langkah.